كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat Tuhan yang Maha Esa kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamungkas para nabi, karena beliaulah kita dapat berada di alam terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Universitas Balikpapan, sekaligus kakanda saya, sekaligus kandidat saya, sekaligus ayahanda saya, orang tua saya di Universitas Balikpapan. Terima kasih, sebuah kehormatan beliau bisa hadir bersama teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tapi ya, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Rapeti Universitas Balikpapan sebagai Dewan yang sekarang tadi Ketua Panitia sampaikan, selamat datang Bapak Ketua PSI. Ibu Ketua Bapak yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ayas, Pro Ayas ya, kalau di PSI, Pro dan Sis sudah mau menjadi dewan kehormatan buat kami memenuhi satu rasa salam salam. Sudah bersedia. Terima kasih banyak. Kalau orang ngomong bilang tangki. Keluarga besar Maluku yang tentu juga saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Ini saudara saya dari Pulau Bamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor, Bang Nathan yang saya hormati, yang mewakili Pak Kapolsek. Itu sahabat saya lama. Tapi saya waktu itu tidak tahu kalau beliau itu orang Maluku. Saya pikir dari mana, Sulawesi Tenggara atau mana. Ternyata dari Buton, ternyata bagian dari keluarga besar Maluku. Yang saya hormati Ketua PSI dan seluruh keluarga besar Partai Solidaritas Indonesia. Kalau kemarin di Sue Kupang, Ketua Partai Perindo, Partai Indonesia Raya, ini luar biasa. Ya, kendati pun berbeda. Kalau di sini nuansa PSI, kemarin di Sue Kupang suasana Perindo. Ini adalah potret cermin dari pembangunan demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Kita boleh berbeda, mudah-mudahan secara ideologi tidak, karena ideologi kita adalah jelas Pancasila. Tapi dalam konteks pandangan politik, sikap politik, dan bahkan keputusan politik, ya boleh kita berbeda, tapi tetap satu tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negeri ini, tentu ya, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia lewat jalur-jalur kekuatan-kekuatan politik yang ada di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Terus sekalian undangan yang tentu insya Allah senantiasa dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tentu berterima kasih Pak Fredrik. Ini kehormatan yang sangat luar biasa. Kemarin saya diberikan kehormatan oleh keluarga besar saya, Pulau Bamora, Sue Kupang, ya, untuk menjadi bagian dari keluarga besar Sue Kupang sebagai pembina.
hari ini di tempat ini, dan saya percaya ini adalah tempat yang diberkati. Kita ada Muslim, kita ada Kristiani, kita ada Hindu dan lain sebagainya. Paling tidak ada 6 keyakinan, agama dan keyakinan yang kemudian bisa hidup berdampingan dan membangun sebuah komunitas bangsa, membangun sebuah negara dengan tujuan yang satu, bagaimana kemudian komunitas bangsa yang namanya Indonesia itu bisa hidup dalam kemakmuran, dalam hidup berkesejahteraan, hidup berkemajuan dalam sesungguhnya pengertian. Kalau misalnya ada selisih paham yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, itu dinamika dalam kehidupan kebangsaan yang saya yakin itu adalah ujian. Kita diuji sebagai sebuah bangsa oleh Tuhan yang Maha Kuasa, apakah kita mampu tetap mempertahankan persatuan Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam sila ketiga kita yang menjadi dasar negara dan ideologi kehidupan kemasyarakatan kita, kebangsaan dan kita dan Indonesia. Tapi alhamdulillah ya, di tengah-tengah ujian, apakah itu peristiwa ketika di Kalimantan Tengah ya, ada saudara-saudara kita yang kemudian sempat bergesekan gitu antara komunitas kami Kalimantan Dayak gitu ya dengan saudara-saudara saya dari Madura. Kemudian juga di Ambon beberapa waktu yang lalu. Ya. Mari kita pandang itu sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Ya, tadi saya katakan itu adalah ujian, dan kemudian ujian itu dan kita sudah melampaui itu, dan peristiwa itu harus dalam perspektif agama Islam itibar. Pelajaran. Ya, pelajaran yang sangat berharga. Ternyata dari peristiwa itu persatuan kita justru semakin kuat, semakin luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peristiwa ini juga manifestasi dari persatuan itu. Halal bihalal itu substansinya. Kalau dari pandangan keagamaan Islam, nggak ada nih Pak Freddy. Halal bihalal ini sebuah istilah yang awalnya itu dideklarasikan oleh Bung Karno. Ya, pada saat itu Bung Karno sadar betul bahwa dinamika kehidupan kebangsaan kita sedang menghadapi ujian yang sangat luar biasa, padahal baru saja merdeka. Ya, perbedaan ideologi yang tajam, ya, yang berangkat dari pandangan-pandangan keagamaan atau ideologi-ideologi sekulerisme atau sosialisme sangat luar biasa. Semua partai politik pada saat itu berjuang berbasis pada pandangan-pandangan ideologi itu, sehingga kemudian hampir praktis kita selama masa kemerdekaan dan setelah itu di bawah kepemimpinan Bung Karno, kita tidak bisa secara utuh melakukan berbagai macam kegiatan pembangunan. Dalam pertama membangun manusia Indonesia seutuhnya, kemudian yang kedua membangun negara Indonesia yang berkemajuan. Semuanya terlibat dalam konflik-konflik yang berbasis pada pandangan ideologi yang berbeda-beda. Yang Islam dengan ideologi Islamnya, yang komunis dengan ideologi komunisnya, yang Kristiani dengan ideologi Kristianinya. Sehingga kemudian agak susah. Sampai pun kemudian ada kompromi ya. Undang-undang dasar tidak dipergunakan sempat beberapa waktu lah gitu ya, yang kemudian bentuk negara kita pun waktu itu juga sempat berubah dari negara Republik Indonesia yang berbasis pada persatuan Indonesia menjadi negara yang berbasis pada federasi ya. Waktu kita masih ingat ya Pak, di dalam sejarah kan kita pernah menjadi negara Republik Indonesia Serikat, dan kemudian lembaga tertinggi negara pun ya yang memproduk berbagai macam ketentuan perundang-undangan bukan DPR ya, bukan MPR, tapi adalah konstituante ya. Kemudian ada proses politik tahun 1955 ya, ada pemilu tahun 55 gitu yang sangat liberal waktu itu, walaupun berbasis pada perbedaan ideologi, tapi hasilnya juga ternyata tidak membawa kebaikan ya, bagi bangsa kita, yang justru cenderung kalau kemudian itu dibiarkan bisa berbahaya bagi eksistensi negara Republik Indonesia yang diperjuangkan tidak main-main oleh para pejuang kita zaman itu ya, tidak saja berkorban keringat tapi cucuran darah dan air mata. Salah satu di antaranya sesepuh kita, teladan kita, Patimura. Bagaimana kemudian kegigihan beliau untuk kemudian membebaskan ya bangsanya dari penjajahan. Tentu kita tidak akan menyanyiakan kan, apalagi menafikan ya perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita yang mengorbankan seperti yang disampaikan tidak saja keringat tapi darah, air mata dan nyawa.
Mereka tidak pernah bertanya apakah kalau kemudian nyawa saya pertaruhkan itu nanti saya dapat apa, atau keturunan saya dapat apa, atau dapat warisan apa setelah kemudian bangsa ini. Mereka tidak pernah bertanya tentang itu. Dan seluruh pahlawan kita, mereka telah mengorbankan segala-galanya itu, tidak pernah bertanya tentang jasa apa yang saya akan dapatkan kalau nanti bangsa ini merdeka, kalau negara ini merdeka. Dan semangat itu, Pak Frederick dan seluruh keluarga besar saya yang hadir pada kesempatan ini, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita sadar betul memang bangsa ini bangsa besar, ya. Dan kemudian potensi keperbedaan ini kalau kemudian kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya, banyak orang dari belahan bangsa yang menginginkan bangsa ini bisa terbelah-belah lagi, tercabik-cabik lagi. Oleh karenanya kita punya ideologi yang sangat luar biasa, kita punya dasar negara yang sangat luar biasa yang menjadi perekat kita dalam menjaga persatuan Indonesia. Kita syukuri ini rahmat Tuhan yang kemudian karena pendiri bangsa ini menyadari, ya, perbedaan ini ternyata kita mampu rekatkan sedemikian rupa. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan itu didahului dengan kalimat dengan rahmat Allah, atau Kristiani dengan rahmat Allah, ya. Kemerdekaan bla 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 bla, kan kita masih ingat saya kira. Karena apa? Karena memang tanpa rahmat Allah, tanpa rahmat Allah, saya kira berat bagi kita untuk kemudian memerdekakan di tengah-tengah keberbedaan yang ada. Saya pada saat peringatan Hari Kebangkitan kemarin, sekalian yang saya hormati, mengingatkan itu Uni Soviet Sosialis atau negara kesatuan Soviet, ya, sosialis, itu sebuah negara besar pada masanya. Kekuatan militernya luar biasa yang hanya bisa menyaingi negara kesatuan Soviet itu cuma Amerika Serikat. Kemudian Pak Saya itu membangun blok kekuatan militer yang dahsyat, ada blok barat dan blok timur. Blok barat direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan kelompok Eropa Barat. Blok timur direpresentasikan oleh, ya, sekarang yang kita tahu bangsa Soviet itu ternyata terdiri dari bangsa Rusia, bangsa Georgia, bangsa yang tan di Asia Tengah dan lain sebagainya. Mereka lama sekali, ya, berhadap-hadapan, situasi begitu sangat mencekam antar kekuatan. Tapi Uni Soviet, negara kesatuan Soviet, umurnya tidak panjang, Pak. Umurnya dari kemerdekaan bangsa itu sampai kehancurnya sekitar 77 tahun. 77 tahun negara bangsa yang luar biasa itu hancur, luluh lantak, tercerai-berai, tercabik-cabik menjadi beberapa negara yang bahkan sekarang ini ironis, bangsa yang dulu terekat oleh satu kesatuan ideologi, ya, sekarang ini, ya, yang dulu bahkan bahasanya sama lah, bahasanya bahasa Rusia, sekarang ini ironis kan, yang pernah hidup dalam satu bangsa selama 77 tahun perang besar-besaran sekarang, ya, bangsa Rusia, atau kalau dulu masih zaman negara kesatuan mereka suku Rusia perang dengan suku Ukraina, atau bangsa Ukraina sekarang setelah kemudian mereka merdeka. Ini kan sedih, 77 tahun loh, Pak, Bu. Kita bersyukur kemerdekaan kita sejak 17 Agustus 1945 kita proklamirkan diri, sekarang memasuki usia 78 tahun. 17 Agustus 2023 nanti kita kemerdekaan kita peringati 23 tahun. Ini blessing disguise. Kenapa blessing disguise? Karena perbedaan kita jauh lebih banyak dibanding dengan negara Soviet. Kalau tidak, katakan tidak. Tapi kalau tidak mendukung, ya kebangetan. Ya enggak, saya enggak kampanye, ini enggak kampanye ya gitu. Tapi silahkan kembali kepada, ya, Bapak Ibu sekalian, karena itu sekali lagi. Tapi saya ingatkan, hindari sejauh mungkin praktek-praktek politik transaksional. Itu menciderai proses pembangunan demokrasi kita untuk bagaimana demokrasi ini bisa terbangun secara sehat. Kita masih sadar bahwa transaksional memang nggak bisa dihindari untuk kali ini, karena sistem politik kita, peranata politik kita masih seperti sekarang yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ke depan ada sistem politik yang kemudian tidak akan bisa membuka ruang
terjadinya praktek-praktek politik transaksional seperti itu. Seperti selama ini ya, berlangsung. Ya, mudah-mudahan ya, sehingga kemudian kita akan benar-benar mendapatkan pemimpin, benar-benar mendapatkan anggota DPR dari tingkat kabupaten kota, provinsi Indonesia, akan benar-benar mendapatkan wali kota, bupati, gubernur, presiden yang diinginkan sesuai dengan hati nurani rakyat. Kalau Bung Karno kan itu kan berjuang harus mengedepankan hati nurani rakyat. Apa tagline-nya? Ampera. Pemimpin Indonesia, spiritnya yang digelorakan adalah semangat Ampera. Amanat penderitaan rakyat. Bung Karno selalu mengatakan bahwa kalau kita membangun harus punya komitmen siapapun, ya, para pejuang, baik terutama di dunia politik, harus menuju apa yang disebut dengan Trisakti pembangunan Indonesia. Berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, dan kebudayaan. Nah sekarang ini ya karena sistem politik kita masih seperti ini, wajar kalau kemudian masih banyak ketergantungan. Sistem ekonomi kita masih belum terkelola dengan baik, wajar kalau kita masih banyak utang. Tapi percaya betul bahwa itu insya Allah proses yang pada akhirnya kita akan bisa selesaikan dengan baik, dan kemudian sekali lagi menghantarkan bangsa ini, menghantarkan negara ini dalam sesungguhnya pengertian menjadi bangsa yang benar-benar mandiri. Manusianya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi mandiri itu manusia yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu istilah yang kemudian populer sekarang, yang di slogan itu menjadi slogan politik yang selalu dikemukakan oleh Bung Karno ketika beliau memimpin di kepresiden pertama. Saya kira mungkin itu Pak Fredrik dan Bapak sekalian. Terima kasih.